Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nafisa Anur dengan NIM 1241938. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang penerapan tradisi dan budaya di Indonesia terhadap hukum Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. Langsung saja ke videonya. Baik, di sini materi yang saya bahas ialah pengaruh tradisi dan budaya di Indonesia terhadap hukum Islam. Yang pertama-tama, pengertian tradisi, budaya, dan hukum Islam. Tradisi ialah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu masyarakat secara turun-menurun. Budaya ialah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial. Hukum Islam adalah aturan hidup yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan juga sesama manusia. Lalu yang kedua, konsep urf dalam hukum Islam. Dalam kajian fikih, adat atau kebiasaan dikenal juga dengan istilah urf. Islam mengakui adat sebagai sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip penting al-adah muhakamah atau adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Yang ketiga, bentuk pengaruh tradisi dan budaya terhadap hukum Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada bidang perkawinan. Tradisi mahar adat, seserahan, dan walimah disesuaikan dengan budaya lokal. Di beberapa daerah seperti Minangkabau, sistem matrilineal memengaruhi pengaturan harta, namun tetap diselaraskan dengan hukum Islam. Pencatatan nikah di KUA merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam dengan sistem hukum negara dan budaya administrasi modern. Kemudian ada di bidang waris. Di masyarakat tertentu, pembagian waris dilakukan secara musyawarah keluarga. Pembagian harta warisan sering mempertimbangkan rasa keadilan sosial dan juga keharmonisan keluarga, selama tidak menghilangkan hak pokok ahli waris. Lalu bidang muamalah atau sosial ekonomi, praktik jual beli adat seperti sistem borongan atau ijon atau yang disesuaikan memengaruhi bentuk akad muamalah. Kegiatan ekonomi berbasis gotong royong seperti arisan dan koperasi syariah berkembang sesuai budaya masyarakat. Lalu bidang hukum keluarga dan sosial. Tradisi selamatan, tahlilan, dan kenduri diterima sebagai budaya religius selama tidak mengandung unsur syirik. Budaya musyawarah memengaruhi penyelesaian sengketa keluarga sebelum dibawa ke pengadilan agama. Kemudian yang keempat, peran ulama dan lembaga keagamaan. Ulama dan tokoh agama berperan sebagai mediator antara ajaran Islam dan budaya lokal. Fatwa MUI dan ijtihad ulama Nusantara menjadi dasar dalam menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial budaya Indonesia. Pendekatan Islam Nusantara menekankan Islam yang ramah dan kontekstual. Lalu yang kelima, dampak positif dan tantangan. Dampak positifnya yaitu hukum Islam lebih mudah diterima dalam masyarakat, terjaga keharmonisan sosial dan budaya, Islam berkembang secara damai dan inklusif. Namun ada juga tantangannya tadi, yaitu potensi pencampuran adat yang bertentangan dengan syariat, perbedaan pandangan antara kelompok tekstual dan kontekstual. Nah, perlunya edukasi agar masyarakat memahami batas antara budaya dan akidah. Lalu kesimpulannya ialah tradisi dan budaya di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap penerapan hukum Islam. Selama adat dan budaya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, Islam memberikan ruang untuk menyesuaikannya. Hal ini menjadikan hukum Islam di Indonesia itu bersifat fleksibel, kontekstual, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ajaran Islam. Baiklah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.